Halo, jumpa kembali dengan saya Sudarsti Milka Batuk SPD, guru geografi di SMA Negeri 2 Semau, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan membawakan materi tentang klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan potensinya. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Itu ada 5, yaitu yang pertama, materi. Yang kedua, ruang. Yang ketiga, energi. Yang keempat, waktu. Dan yang kelima, hayati. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, kayu, dan serat kapas. Berikutnya, sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya minyak bumi, sinar matahari, gas bumi, dan air terjun. Semuanya bisa digunakan atau dimanfaatkan energinya untuk pembangkit listrik. Kemudian sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang semakin sulit untuk diperoleh. Misalnya, ruang digunakan sebagai lahan pertanian, atau ruang digunakan sebagai lahan permukiman atau tempat tinggal. Kemudian sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu ini terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Misalnya, air sulit didapat pada musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan, air dengan mudah untuk didapat. Berkaitan dengan erat dengan waktu pada musim kemarau atau penghujan, sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu ada 2, yaitu 1, biotik, yang kedua, abiotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Sumber daya alam biotik berupa tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam abiotik disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu berupa benda-benda mati, misalnya tambang, air, dan tanah. Kemudian yang terakhir, klasifikasi dari sumber daya alam, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ada 2. Yang pertama, pembaharuan dengan reproduksi. Pada dasarnya yaitu sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan. Yang berikut pembaharuan dengan siklus, misalnya air melalui siklus hidrologi. Kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Sumber daya alam ini relatif statis karena tidak ada penambahan dan pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia.
Pembentukannya kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Misalnya bahan mineral, minyak bumi, batu bara, gas bumi, barang tambang, dan sumber daya fosil lainnya. Sekian, terima kasih.